making disciples, transforming lives. Coba kita buka sama-sama Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-16 sampai 17. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa tujuan Yesus turun ke muka bumi ini bukan untuk menghakimi dunia, sebaliknya untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, hari ini saudara, kalau Yesus itu turun ke muka bumi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, demikian pula gerejanya. Saudara, Yesus sudah naik ke sorga, yang masih tertinggal di muka bumi ini adalah gerejanya, saudara dan saya. Lalu pertanyaannya adalah, apa tujuan keberadaan gereja? Saudara, gereja itu ada di muka bumi adalah sebagai representatif dari Tuhan. Saudara, kita ini adalah mewakili Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa saudara? Kalau Tuhan itu turun ke muka bumi untuk menyelamatkan orang berdosa, maka gereja juga ada di muka bumi untuk menyelamatkan orang berdosa. Coba kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 sampai ayat 23. Ini adalah satu perikop, ini bicara tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dikatakan begini ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa apostela aku, mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi saudara, ternyata sama seperti Bapa mengutus Yesus di muka bumi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, demikian pula sekarang Yesus mengutus kita murid-muridnya, mengutus gerejanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Inilah saudara panggilan apostolik kita, sama seperti Bapa apostela aku. Kata Yesus, demikian sekarang aku apostela kamu, aku mengutusmu untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bahkan dikatakan begini, ya sesudah Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Apa maksudnya? Ternyata Tuhan itu memberikan kita otoritas atau wewenang, saudara, untuk memberitakan berita pengampunan dosa. Saudara, kita manusia nggak punya hak dan tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa. Tapi Tuhan sudah memberikan kita wewenang atau otoritas untuk memberitakan berita pengampunan dosa. Saudara, dasarnya apa? Dasarnya adalah apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Yesus mati dan bangkit untuk membayar dosa manusia, saudara. Sehingga kita dikasih otoritas untuk memberitakan berita pengampunan dosa. Sehingga barang siapa yang menolaknya, saudara, mereka dosanya tetap ada kepada mereka. Dosanya tidak diampuni dan tidak diselamatkan. Tetapi barang siapa yang menerimanya, saudara, mereka akan memperoleh pengampunan dosa. Ini maksud dari ayat ini, saudara. Berarti kita ini diutus dan diberinya kuasa seolah-olah, saudara, Tuhan itu berbicara langsung kepada orang-orang berdosa. Kalau mereka menerima berita keselamatan ini, dosa mereka diampuni. Kalau mereka menolaknya, maka dosa mereka tetap ada. Dan otoritas ini diberikan kepada gerejanya, saudara. Lukas 19 ayat 10, saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ternyata Yesus datang ke muka bumi ini adalah untuk mencari. Katakan mencari. Yes, dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, Yesus datang di muka bumi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
sekarang ini Yesus sudah naik ke sorga. Itu sebabnya ia mengutus gerejanya juga untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sebabnya gereja tidak boleh pasif. Gereja harus dengan sengaja untuk mengemban amanat agung. Gereja harus dengan sengaja untuk pergi dan mencari serta menyelamatkan yang terhilang. Saudara, inilah yang murid-murid Yesus lakukan, saudara. Kita ini punya misi. Inilah tujuan dari keberadaan gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Tetapi gereja itu ada untuk orang-orang yang tidak percaya. Saya ulangi, gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Tapi gereja itu ada di muka bumi untuk orang-orang yang tidak percaya, saudara. Gereja ada untuk pergi mencari yang terhilang dan menyelamatkan mereka, saudara. Nah, inilah misi kita. Saudara, misinya adalah kita ini adalah diutus untuk pergi, memenangkan jiwa atau memberitakan Injil dan memuridkan mereka. Itu adalah misi kita. Dan misi itu tidak akan pernah berubah. Itulah amanat agung daripada Yesus Kristus yang diberikan kepada gerejanya. Saudara, visi mungkin berubah-ubah, tetapi misi tidak pernah berubah. Misinya adalah kita diutus untuk memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa. Sedangkan visinya mungkin bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks. Ada yang punya visi untuk menyelamatkan anak-anak. Ada yang punya visi untuk menyelamatkan anak-anak muda. Ada yang punya visi untuk menyelamatkan pengusaha. Ada yang punya visi untuk menyelamatkan keluarga-keluarga. Ada yang punya visi untuk menyelamatkan senior, saudara, orang-orang yang sudah berusia. Visinya itu tergantung dari konteksnya, tetapi misinya tetap sama. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa. Katakan amin, saudara. Saudara, nah sekarang pertanyaannya bagaimana Yesus itu turun ke muka bumi? Coba kita perhatikan Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ternyata Tuhan kita itu bukan Tuhan yang duduk di singgasana sorga dan menghakimi dosa. Tidak, Tuhan sendiri memutuskan untuk turun ke muka bumi ini. Ia mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kita ini. Dikatakan saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dikatakan firman yaitu Yesus telah menjadi manusia dan ia tinggal di antara kita. Berarti Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus itu rela turun ke muka bumi ini untuk berkomunikasi dengan dunia yang berdosa. Tuhan yang supranatural, yang penuh dengan kuasa, ia membatasi dirinya, meninggalkan keilahiannya, saudara, meninggalkan keilahiannya, kealahannya. Lalu ia mengambil rupa menjelma menjadi seorang manusia di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya ia bisa relate atau connect dengan manusia dengan cara yang natural. Tuhan yang supranatural tapi bisa connect dengan manusia yang natural ini. Tuhan yang begitu kudus tapi rela datang ke dunia yang berdosa ini. Saudara, Tuhan yang penuh dengan kuasa, ia membatasi dirinya, meninggalkan keilahiannya supaya ia bisa connect dengan cara yang paling natural. Saudara, itulah Tuhan kita. Makanya di dalam Alkitab kita membaca, saudara, Yesus itu bisa berkomunikasi dengan manusia padahal dia itu Allah. Dia 100% Tuhan tapi dia bisa berkomunikasi dengan manusia berdosa. Ia bahkan makan dengan orang-orang berdosa. Saudara, ia meninggalkan keilahiannya dengan cara yang luar biasa. Ia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia dan menghambakan diri untuk melayani manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ia sembuhkan orang-orang sakit, ia menjamah orang-orang miskin, ia memberitakan kebebasan, ia membebaskan orang-orang, saudara, ia memberitakan kabar baik. Dengan cara demikian, saudara, gereja seharusnya sama seperti Yesus. Gereja ada itu harus bersifat misionaris, sama seperti Yesus
turun ke muka bumi dengan misi yang jelas menyelamatkan orang berdosa. Hari ini keberadaan kita juga harus punya misi di dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Lalu gereja juga harus relevan, gereja harus fleksibel saudara. Apa maksudnya? Yesus yang 100% Tuhan, 100% kudus, 100% supranatural, tapi ia bisa connect, ia bisa berkomunikasi, ia bisa tinggal bersama-sama dengan manusia berdosa untuk menjamah mereka. Kita juga harus relevan, saudara. Lalu dikatakan Tuhan itu aktif dan berinisiatif untuk turun ke muka bumi ini. Itu sebabnya gereja juga harus berinisiatif secara sengaja mencari yang terhilang. Kita nggak boleh pasif, gereja tidak boleh menunggu orang berdosa datang di gereja kita yang harus pergi keluar untuk menyelamatkan mereka, saudara. Dan gereja juga harus sama seperti Yesus. Gereja juga harus merendahkan diri untuk melayani orang-orang, ya menemui atau saudara mencari tahu kebutuhan mereka, lalu kita bisa penuhi kebutuhan mereka. Kita mau sama seperti Yesus, saudara. Gereja harus punya fokus yang sama seperti Yesus, saudara. Satu kali dalam sebuah ayat, coba kita buka sama-sama 1 Korintus 9 ayat 22 sampai 23. Coba lihat pelayanannya Paulus. Paulus berkata demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Kristus, hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, gereja harus bersifat misionaris, gereja juga harus relevan. Saudara, gereja nggak boleh terlalu rohani sehingga kita ini terpenjara di dalam gedung gereja kita dan tidak keluar untuk menjangkau orang-orang yang tidak percaya. Gereja harus relevan, gereja juga harus aktif pergi keluar, dan gereja harus merendahkan diri untuk melayani orang-orang. Saudara, sama seperti Paulus. Paulus itu menjadi segala-galanya. Ia menjadi seperti orang Yahudi, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, menjadi orang yang sepertinya lemah, menjadi orang yang kuat supaya sedapat mungkin ia memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Ayat ini tidak berarti saudara kalau kita mau menjangkau orang-orang yang suka mabok-mabokan lalu kita juga ikut mabok-mabokan. Ya, ini juga tidak berarti kalau kita mau menjangkau orang yang terikat narkoba maka kita juga harus memakai narkoba. Kalau kita ini mau menjangkau orang yang merokok maka kita juga ikut-ikutan merokok. No. Ya, ini juga bukan berarti kalau kita mau menjangkau orang-orang yang bertato maka kita semua juga rame-rame mentato diri kita. Tidak. Saudara, kita tidak meninggalkan identitas kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tapi kita ini sedapat mungkin kita ini relevan, bisa connect atau nyambung dan menjawab kebutuhan orang-orang yang tidak percaya demi memenangkan mereka. Itu maksudnya, saudara. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu kudus, bukan berarti untuk memenangkan orang berdosa, maka Tuhan ikut-ikutan berdosa. No. Tuhan tetap kudus, tapi ia bisa relate dengan orang-orang yang berdosa supaya menyelamatkan mereka, saudara. Katakan amin, saudara. Nah, kalau memang gereja kita ini punya misi untuk menyelamatkan yang terhilang dan memuridkan bangsa-bangsa, apa sih karakteristik dari misi itu, saudara? Ini karakteristik dari misi yang pertama adalah we do it atau kita melakukannya itu setiap waktu. Kita melakukannya itu for a lifetime, we do it for a lifetime.
Sama seperti saudara, kalau hari ini Anda merasa terpanggil sebagai pemain musik, kalau Anda merasa terpanggil sebagai penyanyi, saudara, maka pasti Anda bermain musik atau menyanyi itu bukan sekali dua kali, tapi Anda akan lakukan itu seumur hidup. Bagi beberapa orang yang merasa bahwa dirinya itu terpanggil, misalnya profesinya sebagai juru masak, maka Anda memasak itu bukan sekali dua kali, tapi Anda memasak itu Anda lakukan seumur hidup. Begitu pula dengan kita, kalau memberitakan Injil, memenangkan jiwa itu adalah misinya orang Kristen, maka kita orang Kristen tidak melakukannya sekali-sekali. Kita nggak memberitakan Injil sekali-sekali, no, tapi kita memberitakan Injil for a lifetime, seumur hidup kita. Katakan amin. Karakteristik kedua adalah kalau memang memberitakan Injil itu adalah misi kita, maka kita akan melakukannya dengan kualitas. We do it with quality. Saudara, sama seperti tadi, kalau ada orang itu merasa bahwa bermain musik itu adalah panggilannya, menyanyi itu adalah panggilannya, saudara, maka dia akan selalu improve, dia akan selalu berusaha untuk keahliannya bertumbuh, saudara, sehingga ia menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, saudara. Sama seperti kita, kalau orang Kristen punya misi untuk memberitakan Injil, maka kita ini dari hari ke hari harus semakin mahir di dalam melakukannya. Kita harus semakin expert di dalam memberitakan Injil. Katakan amin. Nah, itulah sebabnya gereja kita adalah gereja yang apostolik. Gereja Mawar Sharon adalah gereja yang bersifat apostolik. CG kita, connect group kita adalah connect group yang didesain untuk memenangkan jiwa. Saudara, CG kita ini didesain untuk mengemban amanat agung. CG kita adalah CG yang memenangkan jiwa, CG yang memberitakan Injil, atau CG yang apostolik. Apa ciri-ciri dari CG yang apostolik, saudara? Yang pertama, CG yang apostolik itu memberitakan Injil dengan sebuah keyakinan yang kokoh bahwa memberitakan Injil adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap CG harus punya keyakinan yang kokoh bahwa memberitakan Injil itu menyenangkan hati Tuhan. Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dikatakan begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatmu. Kenapa Paulus mengucap syukur? Karena hatinya disukakan melihat jemaat Filipi. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus itu bisa bangga, bisa sukacita setiap kali berdoa untuk jemaat Filipi. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Setiap kali Paulus itu hatinya bersukacita, hatinya bangga terhadap jemaat Filipi. Kenapa? Bahkan sampai dia berkata, aku mengucap syukur kepadaku. Aku mengucap syukur kepada Allahku tentangmu. Kenapa, saudara? Dikatakan karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai hari ini. Saudara, Paulus itu melihat gereja Filipi dan hatinya itu berkenan, hatinya disukakan. Kenapa? Karena gereja Filipi, jemaat Filipi, tentang persekutuan mereka terhadap berita Injil itu, kesetiaan mereka itu dari awal sampai hari ini tidak pernah berubah. Gereja ini adalah gereja yang apostolik, gereja yang gospel oriented, gereja yang memenangkan jiwa, dan gereja yang memberitakan Injil, saudara. Gereja yang berorientasi pada penginjilan dan memenangkan jiwa itu sangat menyenangkan hati Tuhan. CG yang demikian, ini adalah CG yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, CG yang apostolik, CG yang memenangkan jiwa, itu karakteristiknya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana? Mereka memberitakan Injil dengan segenap hati. Saudara, dikatakan karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi mereka itu memberitakan Injil itu keluar dari hati mereka karena mereka cinta sama jiwa-jiwa. Itu sebabnya kesetiaan mereka tidak berubah. Saudara, the conviction of this church atau gereja Mawar Sharon never change. Gereja ini ada untuk memberitakan Injil. Conviction ini, keyakinan ini tidak boleh berubah. Gereja Mawar Sharon itu sangat kental dengan DNA ini. Kita ada untuk memberitakan Injil. Kita ada untuk memuridkan bangsa-bangsa. Katakan amin, saudara. Jemaat GMS tidak boleh lelah.
Jemaat CG di GMS, saudara, member-member CG di GMS, Anda tidak boleh lelah dan bosan untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Hati kita nggak boleh berubah. Jemaat Filipi hatinya nggak berubah. Dari awal sampai hari ini, sampai surat ini ditulis, kata Paulus, persekutuan mereka tentang berita Injil tidak pernah berubah. Jangan berubah hati kita, katakan amin. Gereja kita sampai kapanpun, GMS itu adalah gereja yang memenangkan jiwa. Saudara, nah gereja harus bergerak dengan sehati, one accord. Saudara, kita akan gunakan semua sumber daya kita, saudara, untuk memenangkan jiwa. Saudara, nah ciri CG yang apostolik yang ketiga adalah CG itu memberitakan Injil dengan segenap kekuatan mereka. Saudara, dengan segenap kekuatan mereka, Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan, katakan kuusahakan, dan kupergumulkan dengan segala kekuatan, dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Preach the gospel with all your strength. Gunakan semua sumber daya. Ya, kerahkan semua sumber daya kita, entahkah itu dana kita, entahkah itu kekuatan kita, waktu kita, saudara, talenta kita, gifting kita, kekuatan-kekuatan kita untuk memenangkan jiwa. Saudara, gunakan semua resource yang Anda miliki atau CG Anda miliki, saudara, atau gereja Anda miliki. Gunakan semua resource yang ada untuk memenangkan jiwa. Kalaupun gagal, jangan menyerah, bangkit lagi, saudara. Kita harus fokuskan kekuatan-kekuatan kita untuk menggenapi amanat agung. Yang keempat, saudara, ya CG yang apostolik itu memberitakan Injil dengan profesional. Saudara, Kolose 1, kembali lagi di Kolose 1 ayat 28 sampai 29 dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Lingkari kata segala hikmat. With all wisdom. Artinya apa? Saudara, kita harus semakin hari semakin baik di dalam memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Kita harus semakin ahli, semakin mahir. Keahlian kita harus semakin improve dan kita harus semakin kreatif di dalam menjangkau jiwa, memenangkan jiwa dan menyelamatkan orang-orang berdosa, saudara. Ya, kenyataannya kalau kita mau bangun rumah, kita pasti cari arsitek, kita pasti cari kontraktor. Kalau kita ini ingin makan enak, kita pasti cari chef atau koki yang bagus. Kalau kita ingin buat baju, kita pasti pergi ke penjahit. Ya, saudara, ke tailor. Kalau kita sakit gigi, kita pasti ke dokter gigi. Kalau kita itu mau dioperasi, kita pasti akan cari dokter spesialis. Ya, dan kebenarannya adalah kalau orang-orang tidak percaya, itu ingin diselamatkan, ingin tahu bagaimana supaya ia bisa menerima keselamatan dan pengampunan dosa, harusnya mereka mencari orang-orang Kristen. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen gak profesional. Banyak orang Kristen gak tahu bagaimana caranya menceritakan isi dari Injil. Banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana menceritakan isi kabar baik. Banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana menceritakan isi kesaksian hidupnya. Banyak orang Kristen gak tahu bagaimana bersaksi. Saudara, kita harus improve, kita harus semakin mahir, kita harus melatih diri kita untuk menceritakan isi Injil dan menceritakan kesaksian hidup kita. Katakan amin. Bayangkan saudara, kalau Anda melihat ada seorang yang membaca buku resep bertahun-tahun, saudara, bertahun-tahun tapi gak bisa masak. Saudara, gimana reaksi Anda? Seharusnya kalau orang itu membaca buku resep bertahun-tahun, apa yang kita harapkan dari mereka? Mereka pasti bisa masak. Begitu pula dengan orang Kristen, kita ini baca Alkitab tiap hari, kita dituntun untuk baca Alkitab tiap hari, kita dengar pengajaran, kita banyak dengar khotbah. Apa yang diharapkan dari seorang Kristen? Yaitu kita mampu menjelaskan siapa Yesus, kita mampu menjelaskan apa itu Injil.
keselamatan, berita pengampunan dosa kepada orang-orang yang tidak percaya. Apa reaksi kita melihat orang yang tiap hari baca Alkitab tapi gak bisa memberitakan Injil? Tiap hari baca Alkitab, apa sih isi dari Alkitab? Tentang Yesus Kristus, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya menceritakan tentang Yesus. Apa reaksi kita kalau melihat ada orang Kristen tiap hari baca Alkitab, dengar khotbah, tapi gak bisa memberitakan Injil? Pasti konyol. Saudara, ini panggilan kita bersama, saudara. Entahkah kita pendeta atau jemaat biasa, siapapun kita dipanggil untuk makin mahir, makin profesional di dalam memberitakan Injil. Itu adalah ciri jemaat atau CG yang apostolik, CG yang memenangkan jiwa, saudara. Ya, yang terakhir, saudara, CG yang apostolik, CG yang memenangkan jiwa, itu ciri-cirinya adalah memberitakan Injil dengan kuasa Allah. Satu kali Paulus itu berkata, saudara, berkata demikian, saya bacakan, saudara. Paulus itu berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kuasa Roh Kudus atau kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kita harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus di dalam memberitakan Injil. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya kalau kita bergantung kepada Tuhan. Kita gak bisa memenangkan jiwa dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, kita perlu kuasa Roh Kudus. Makanya Kolose tadi berkata, Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus itu berusaha mempergumulkannya. Saudara, Paulus bayar harganya, ia gunakan semua resource-nya, kekuatannya, talentanya, giftingnya. Tapi tetap ia bergantung kepada kuasa Allah yang bekerja kuat di dalam dirinya. Saudara, kita butuh urapan. Itu sebabnya kita perlu berdoa dan senantiasa andalkan kuasa Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Kuasanya mengalir, meneguhkan setiap kesaksian kita dengan tanda-tanda heran. Sehingga ada banyak orang dijamah hatinya, karena yang bisa mengubahkan hati orang itu adalah kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Nah, inilah ciri-ciri dari CG yang apostolik, saudara. CG yang memenangkan jiwa, saudara. Nah, sekarang tantangannya adalah ini, saudara. Jika Yesus itu berarti bagimu, jika Yesus itu telah buat sesuatu dalam hidupmu, Anda diselamatkan, Anda dibebaskan, Anda ditolong sama Yesus. Dan hari ini Yesus itu punya posisi yang spesial di dalam hati Anda. Anda bisa berkata, engkau berharga bagiku. Tanpamu aku gak bisa berbuat apa-apa, tanpamu aku binasa. Kalau memang Yesus itu berarti bagimu, seharusnya perkataan Yesus, perintahnya Yesus atau amanat agungnya Yesus juga menjadi penting bagimu. Saudara, jadi ini challenge kita, saudara. Masalahnya, saudara, gereja itu bisa loh melakukan banyak hal tapi mengabaikan satu yang namanya amanat agung. Gereja bisa lakukan banyak pelayanan di dalam gedung gereja, saudara. Seperti melayani menjadi usher, melayani menjadi pujian penyembah atau worship leader, pemain musik, singers. Kita ini bisa melayani menjadi apalagi, saudara, para pendoa. Itu semua baik dan itu kehendak Tuhan. Tapi sekaligus, saudara, at the same time kita ini mengabaikan amanat agung. No. Kita gak boleh begitu. Memang, saudara, menjadi worship leader, melayani di gereja, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi usher, menjadi S-Pro atau pelayanan di multimedia, itu mulia, itu panggilan, itu juga kehendak Tuhan. Tapi kita gak boleh, saudara, menjadikan semua hal yang baik tadi itu menjadi dalih untuk kita tidak memberitakan Injil atau menggenapi amanat agung. Saudara, itulah sebabnya tantangannya adalah kalau memang Yesus berarti bagimu, maka amanat agung, panggilan untuk memberitakan Injil juga harus berarti bagimu. Gak mungkin kita berkata Yesus berarti bagiku, tapi perkataannya, amanatnya kita abaikan. Saudara, jadi tantangannya, maukah Anda meluangkan waktu, saudara, untuk
terlibat dalam usaha memberitakan Injil, untuk terlibat dalam usaha memenangkan jiwa. Maukah Anda meluangkan waktu, saudara, untuk terlibat dalam pekerjaan memenangkan jiwa? Saudara, yang saya katakan ini bukan tentang mempelajari Alkitab, bukan tentang pujian penyembahan, bukan tentang melayani rutin di gereja, tapi ini tentang bagaimana Anda keluar, bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya, meluangkan waktu untuk Anda bisa bersaksi dan memberitakan Injil kepada mereka. Ini tantangannya. Nah, itulah sebabnya, saudara, saya ingin memperkenalkan bagi seluruh jemaat, bagi Anda yang mungkin sudah lama, mungkin Anda sudah tahu mengenai hal ini. Tapi bagi Anda yang baru terlibat atau baru join di dalam gereja Mawar Sharon mungkin 1-2 tahun terakhir ini, saya ingin memperkenalkan sebuah platform penginjilan, platform bagi kita untuk kita ini bisa memberitakan Injil, yaitu namanya CG Fund. Apa itu CG Fund? CG Fund adalah platform penginjilan yang berupa sebuah kelompok yang sengaja dibentuk untuk bisa memenangkan jiwa. CG Fund adalah kelompok penginjilan yang sengaja dibentuk untuk memenangkan jiwa dan memberitakan Injil, saudara. Filosofi kenapa dikasih nama CG Fund? Karena kita percaya memenangkan jiwa itu menyenangkan. Saudara, coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Lingkari kata-kata dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Perhatikan saudara, tiap-tiap hari ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Lalu dikatakan mereka itu tiap kali berkumpul, mereka berkumpul dengan gembira. Berarti saudara, kenapa mereka itu memberitakan Injil setiap hari? Karena mereka enjoy dan mereka menemukan sukacita di dalam melakukannya. Kalau mereka gak menemukan sukacita dan mereka gak enjoy melakukannya, gak mungkin tiap-tiap hari mereka memenangkan jiwa. Satu ayat lagi, Kisah Rasul 5 ayat 42 dikatakan begini. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Dikatakan setiap hari mereka itu mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah. Dan mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kenapa setiap hari mereka memberitakan Injil? Karena memberitakan Injil itu menyenangkan. Mereka menemukan sukacita. Mereka enjoy sharing the gospel. Mereka itu, they find delight in sharing the gospel. If they don't enjoy doing it, they won't do it every day. Kalau mereka itu gak enjoy melakukannya, mereka gak mungkin melakukannya setiap hari. Ini menjadi filosofi dan moto CG Fund. Bahwa memenangkan jiwa itu menyenangkan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, CG Fund kembali. CG Fund adalah sebuah kelompok penginjilan yang sengaja dibentuk pada musim keluar. Jadi Connect Group itu ada musim ke dalam dan musim keluar. Ya, dan kali ini CG Fund kita ini akan kita lakukan selama 4 minggu penuh atau 1 bulan penuh. Yaitu selama bulan September, saudara. Ya, lebih tepatnya mungkin dari tanggal CG Fund aktif itu dari tanggal 5 September sampai 2 Oktober. Di situ ada terdapat 4 minggu. Ini adalah menjadi musim keluar kita, saudara. Apa keuntungannya, saudara? Apa keuntungan melakukan CG Fund? Keuntungan yang pertama, elite versus flat. Apa maksudnya, saudara? Kalau penginjilan kita itu hanyalah KKR, seringkali yang melakukannya itu hanyalah level member saja. Belum tentu full timer atau level pemimpin itu mau juga bergerak menjangkau jiwa. Tapi kalau di CG Fund, semua level kepemimpinan dari full timer, dari tim leader, dari coach, semuanya terlibat bersama-sama di dalam sebuah kelompok CG Fund.
saudara. Jadi ini bersifat flat, semua layer, hierarki kepemimpinan melakukannya. Yang kedua, keuntungan kedua, individual versus team. Di dalam CG Fund, kita ini memberitakan Injil bukan secara individu atau one on one, ya, tapi kita melakukannya secara tim. Ada kerja tim di dalam sebuah kelompok. Saudara, nah CG Fund itu satu kelompok CG Fund itu maksimal 6 orang, jangan terlalu besar saudara. Karena kalau jumlahnya terlalu besar, satu CG Fund isinya 10, 15, 20 orang, maka ada banyak orang yang menganggur karena banyak. Ya, maksimal itu 6 orang, bisa 2 orang, bisa 4 orang, ya, bisa 5 orang, maksimal 6 orang, batasi 6 orang, saudara. Nah, apa manfaatnya bekerja di dalam tim, saudara? Kalau misalnya Anda itu penginjilan itu one on one, Anda sendirian keluar, kalau ada orang yang menolak, Anda bisa putus asa. Tapi kalau kita melakukannya, saudara, secara kelompok, ketika mungkin Anda ada penolakan dan sebagainya, tapi karena ini kerja tim, saudara, Anda nggak akan berhenti. Karena Anda melakukannya bersama-sama. Ya, ketika kita melakukannya bersama-sama dengan seluruh anggota atau saudara seiman kita akan menjadi lebih sukses dan efektif ketimbang kita melakukannya sendirian. Keuntungan ketiga, single event versus multiple event. Ya, kalau KKR, ya dengan cara kita bikin KKR besar, saudara, itu biasanya eventnya paling sekali dilakukan. Ya, kalaupun berturut-turut itu biasanya paling pol itu 2 hari dilakukan. Hari pertama, hari kedua. Tapi kalau CG Fund itu kita bisa punya event itu multiple. Paling tidak di sini kita bisa melakukan ada 4 kali pertemuan dalam sebulan. Dan setiap hari Anda bisa mengisinya dengan cara-cara kreatif yang lain, saudara. Jadi kalau minggu ini gagal, coba di minggu kedua. Kalau minggu kedua gagal, coba minggu ketiga, saudara. Dan di sini juga kita ini akan maintain atau fokusnya adalah membangun hubungan setiap hari dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi bukan hanya tabrak laris, ya, hanya melalui single event, tapi kita melakukannya dengan multiple event, saudara. Ya, nah sekarang bagian yang terakhir, Bapak Ibu. Bagian yang terakhir adalah apa saja prinsip memenangkan jiwa melalui CG Fund. Apa saja? Coba kita buka Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 9. Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Kita baca ayat pertama terlebih dahulu. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dikatakan Tuhan itu menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua untuk mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berarti Yesus ini sudah punya tujuan. Ya, ada kota-kota yang sudah ditentukan, lalu Yesus itu mengutus berdua-dua. Jadi poin yang pertama, saudara, bagaimana saudara ini bisa menjalankan CG Fund? Poin pertama, prinsipnya adalah saudara harus memvisikan, mengkomunikasikannya, dan mengutus. Saudara harus dengan sengaja memvisikannya, lalu mengimpartasikan atau mengkomunikasikan visi tersebut, dan mengutus kelompok Anda untuk memberitakan Injil. Saudara, ya dikatakan Tuhan mengutus 70 murid, menunjuk 70 murid, mengutus berdua-dua ke setiap kota, berarti ada tujuan dan visi yang jelas, saudara. Jadi saudara, setiap pemimpin harus mengimpartasikan kepada seluruh membernya atau anggota tim CG Fund-nya. Setiap CGL, setiap coach, setiap tim leader, Anda perlu memvisikannya dan mengimpartasikannya serta mengutus seluruh member dalam CG untuk membentuk CG Fund yang ada untuk memenangkan jiwa. Prinsipnya adalah kalau impartasinya kuat, kalau impartasinya jelas, maka semua member dari CG akan bergerak. Jadi keberhasilan dari CG Fund ini berjalan atau tidak terletak kepada tim leadernya, terletak kepada para coachnya,
terletak kepada para CGL-nya. Apakah Anda itu memfisikannya, mengimpartasikannya, dan mengutus member-member yang ada. Kalau impartasinya lemah, maka CGV-nya akan gak jalan. Tapi kalau impartasinya kuat, impartasinya jelas, visinya jelas, Anda jelaskan, maka itu akan jalan, saudara. Lalu utus mereka berdua-dua. Maksudnya apa? Buatlah kelompok CG Van yang ada, tentukan timnya siapa-siapa. Ya, CG Van yang pertama, CG Van yang kedua, siapa anggota membernya atau anggota tim dari CG Van itu. Dan masing-masing CG Van, ingat jumlahnya kalau bisa maksimal itu 6 orang. Saudara, jangan terlalu banyak saudara. Ada amin? Lalu kerahkan, para pemimpin kerahkan, saudara. Di dalam apa saudara, konser, doa dan sebagainya ada jadwal-jadwalnya, para pemimpin Anda pasti menerimanya, ada tanggal-tanggalnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah mendoakannya. Luangkan waktu untuk berdoa bersama-sama. Coba kita buka ayat yang kedua dari Lukas 10. Katanya kepada mereka, tuaian mereka memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah, berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, secara korporat di tanggal 17 Agustus, di semua gereja-gereja lokal akan diadakan konser doa. Tujuannya apa? Selain kita berdoa buat bangsa dan negara, kita berdoa untuk momentum kita bersama. Dari Sabang sampai Merauke dan bahkan gereja-gereja kita yang di luar negeri, dengan saudara kita dengan sepakat kita akan berdoa di tanggal 17 Agustus. Mengadakan konser doa, kita akan mengerang bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Ya saudara, untuk momentum CG Van ini. Supaya gereja kita bergerak dengan kuasa Roh Kudus, atmosfer kebangunan rohani terjadi dan kita keluar dengan kuasa Allah, dengan keberanian daripada Roh Kudus untuk menjangkau jiwa. Ada amin? Selain itu di masa-masa persiapan, masing-masing CG itu akan dikasih waktu 2 minggu untuk masa-masa persiapan. Selain kita mempersiapkan timnya, ya, gunakan masa-masa persiapan itu untuk berdoa. Masing-masing CG Van itu berdoa bersama-sama, mendoakan jiwa-jiwa. Berdoa untuk CG Van. Masa-masa persiapan itu saudara, itu tanggal 22 Agustus sampai 4 September. Itu adalah persiapan masing-masing CG Van. Setelah CG Van-nya dibentuk, siapa-siapa anggotanya, ada masa persiapan 2 minggu. Saudara, gunakan itu untuk banyak berdoa. Yang ketiga, prinsip yang ketiga Bapak Ibu. Susun strateginya. Coba kita buka ayat yang ke Lukas 10 ayat 3 sampai 6. Kita baca sama-sama. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Susun strateginya. Yesus itu berkata, jangan bawa bekal, ya, jangan bawa pundi-pundi, jangan bawa kasut, jangan kasih salam kepada orang di tengah perjalanan. Nah, itu strateginya. Tapi kalau engkau sampai di sebuah rumah, kasih salam, kalau ada salam itu diterima dengan baik, tinggallah di situ. Jadi ini strategi, saudara. Di mana mereka itu tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa pundi-pundi, nggak boleh bawa kasut. Dan di tengah perjalanan, jangan mampir-mampir, jangan kasih salam kepada orang-orang sembarangan. Tapi apa saudara? Tapi pergilah ke tempat yang spesifik, di tempat di mana engkau menerima atau salammu itu diterima. Tinggallah di situ. Susun strateginya. Dengan cara apa? Jadi saudara, Anda perlu susun strategi. If you fail to plan, then you plan to fail. Kalau engkau gagal membuat strategi atau merencanakan, engkau sedang berencana untuk gagal. Jangan keluar berperang tanpa pertimbangan atau perencanaan, itu kata kitab Amsal. Saudara, jadi Anda perlu diskusi kira-kira strateginya apa, kita mau bikin acara apa. Dan yang pasti saudara, ya jangan
targetkan sembarang orang, tapi targetkan orang-orang yang spesifik. Makanya dikatakan di tengah jalan jangan sapa sembarang orang, tapi spesifik ke rumah-rumah orang-orang yang menerima salammu. Artinya apa saudara? Anda perlu mencatat nama-nama jiwa-jiwa yang hendak Anda jangkau. Jiwa-jiwa yang hendak kita jangkau ini kita kasih nama VIP, very important person. Tuliskan nama-nama siapa-siapa yang perlu Anda jangkau. Kalau dari 6 orang masing-masing bisa keluarkan 30 nama. Saudara bayangkan 6 kali 30. Wow, saudara. 6 kali 30 itu bisa berapa orang saudara? 180 orang. Saudara, kita list, lalu kita doakan mereka, kita telepon mereka, rencanakan strateginya. Kita bisa bikin acara-acara yang kreatif. Saudara, salah satu contoh ya, Anda bisa bikin acara makan-makan. Jadi makan-makannya itu harus ada. Anda bisa kreatif dengan berkata, ini acara makan-makan syukuran karena anakku naik kelas. Syukuran karena aku ulang tahun. Syukuran karena anniversary. Apapun jadilah kreatif. Susun strateginya. Yang keempat, bangunlah hubungan. Coba kita lihat ayat 7 dan 8. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dikatakan saudara, makanlah, minumlah, tinggallah di rumah itu, jangan pindah-pindah rumah. Kalau diterima di sebuah kota, ya makanlah apa yang dihidangkan. Kenapa makan-makan itu seolah-olah dijadikan sesuatu yang wajib? Maksudnya adalah bangunlah hubungan. Di dalam tradisi orang Yahudi, kalau Anda itu diundang makan bersama dengan mereka, itu Anda dianggap sebagai keluarga. Dan orang Israel atau orang Yahudi kalau sudah ngundang Anda makan, seseorang makan, itu dianggap keluarga yang mereka itu berani pasang badan kalau mereka itu ada masalah atau mereka itu ada kesulitan. Makanya orang Yahudi itu gak gampang-gampang make friends. Ya, orang Yahudi itu cenderung eksklusif. Tapi sekali kalau Anda diajak makan, Anda itu diterima sebagai keluarga. Ya, sehingga kalau Anda itu punya kesulitan atau ada masalah, mereka berani pasang badan. Mereka berani untuk memberikan diri mereka untuk menolong Anda. Saudara, jadi makanlah itu berarti bangunlah hubungan. Saudara, sengajalah bangun hubungan, saudara. Jawablah, saudara, dalam membangun hubungan, pastikan saudara, Anda itu bisa masuk ke hati mereka. Yang terakhir saudara, ya setelah Anda bangun hubungan, bukan yang terakhir, yang kelima. Jawablah kebutuhan mereka. Ayat 9a, Lukas 10 ayat 9a. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Apa maksudnya? Saudara, kita harus sentuh hati mereka dengan cara menjawab kebutuhan mereka. Cari tahu apa yang penting dan berharga bagi mereka. Apakah itu keluarga, anak-anak, kesehatan, karir, pekerjaan. Cari tahu apa yang terpenting bagi orang ini, apa yang penting bagi orang ini. Cari tahu apa kekhawatiran-kekhawatiran mereka, ketakutan-ketakutan mereka, saudara. Ya, tunjukkan kepedulian, jadilah jawaban buat mereka, saudara. Berbuatlah kasih kepada mereka. Doakan mereka, doakan apa saja yang mereka anggap penting. Kalau keluarga itu penting, doakan keluarga mereka. Kalau anak-anak mereka itu penting, doakan anak-anak mereka. Kalau kesehatan mereka penting, doakan kesehatan mereka. Kalau mereka sakit, doakan supaya mereka sembuh. Saudara, kalau karir dan pekerjaan mereka itu penting, doakan pekerjaan mereka. Saudara, lalu apa saudara? Berikan kepedulian dan perhatian. Saudara, mereka itu khawatir akan ini, mereka takut akan ini. Tunjukkan kepedulian, saudara. Berikan mereka dorongan semangat. Berikan mereka pujian, kata-kata yang membangun, menguatkan, saudara. Dan yang terakhir, saudara, berbuat kasih itu juga berikan pemberian yang berkesan kepada mereka. Bukan tentang nilainya, nggak harus bernilai mahal, tapi berikan pemberian yang berkesan, sentuh hati mereka. Poinnya adalah dengan menjawab kebutuhan, Anda itu menyentuh hati mereka. Dunia bisnis aja tahu. Orang-orang marketing, orang-orang bisnis itu, mereka itu dilatih untuk understand their customer. Dengan cara apa? Untuk know their needs. Untuk mengetahui kebutuhan mereka lalu mereka menjawabnya. Itu orang-orang sekuler dalam dunia bisnis.
Kita juga sama, kita ingin menyentuh hati mereka dan menjawab kebutuhan mereka. Saudara, dengan cara apa kita ingin berbuat kasih, saudara? Dengan cara demikian, hati mereka akan disentuh dan terbuka. Sehingga waktu mereka itu nantinya ketika mereka terima Yesus itu bukan karena mereka tahu, bukan hanya mereka itu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka menerima Yesus itu karena mereka merasakan kasih Tuhan melalui Anda. Saudara, melalui perhatian Anda, kebaikan Anda, melalui pemberian Anda, dan perbuatan kasih Anda. Katakan amin, saudara. Yang terakhir, menangkan mereka. Ayat 9b dikatakan, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ceritakan kesaksian hidupmu. Ceritakan dengan jelas, dengan singkat, apa itu isi Injil. Tantang mereka untuk mereka dibaptis. Jelaskan apa arti baptisan. Jelaskan apa arti keselamatan dan pengampunan dosa. Jelaskan kabar baik. Tuntun mereka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan mereka, tuntun mereka supaya mereka mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah mati dan bangkit untuk mereka. Tantang mereka untuk dibaptis. Bahkan jelaskan pentingnya untuk mereka itu bergereja dan tertanam dalam kelompok sel. Saudara, menangkan mereka. Ada amin? Nah, bagian yang terakhir. Bagaimana kita, saudara, ketika kita melakukan CG Fund ini. Spirit kita itu, DNA kita itu bagaimana di dalam melakukannya. Coba kita buka Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan lintasan, paksalah orang-orang, katakan paksalah orang-orang yang ada di situ, masuklah karena rumahku harus penuh. Kata paksalah dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu compel. Dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Yunani itu anagazo. Apa arti dari anagazo? Anagazo itu sederhananya berarti to compel. Ya, memang terjemahan bahasa Indonesia itu sepertinya memaksa, tapi sebetulnya bukan literally memaksa. Kita nggak dipanggil untuk paksa-paksa orang, tidak. Tapi maksudnya adalah mendesak, mendorong, persuasif atau membujuk. Saudara, ya, make a serious atau urgent request. Itu sepertinya memohon. Nah, ini bicara soal spirit. Saudara, nah makanya gereja Mawar Sharon itu seringkali dicap orang suka maksa. Itu bukan karena kita ini suka maksa. Itu bukan karena kita itu literally memaksa. Tapi karena kita itu begitu persuasif, begitu bergairah. Ya, begitu antusias di dalam memenangkan jiwa. Atau mengajak orang supaya mereka itu menerima Kristus. Seolah-olah kalau ada pihak ketiga melihat itu seolah-olah terkesan memaksa. Pernah nggak Anda ketemu sama orang yang menawarkan kartu kredit atau menawarkan asuransi? Mereka itu begitu persuasifnya sampai-sampai terkesan kok kamu maksa banget sih? Enggak, mereka itu tidak pernah memaksa sebetulnya. Tapi mereka itu begitu persuasif, begitu bersemangat seolah-olah terkesan seperti memaksa. Nah, ini yang harus menjadi spirit kita dalam memberitakan Injil. Saya terjemahkan anak kaso itu menjadi 3 kata. Yang pertama adalah passionate. Di dalam melakukan CG Fund selama 1 bulan ini kita harus antusias. Kita harus melakukannya dengan gairah. Karena apa? Kadangkala saudara, member-member CG kita itu bisa memalsukan atau pakai topeng untuk menyembunyikan ignorance atau keengganan atau ketidakpeduliannya sama jiwa-jiwa. Itulah sebabnya di dalam CG Fund itu kita perlu melakukannya dengan antusias. Dengan cara apa, saudara? Kita harus set, saudara, sebuah environment yang penuh dengan passion. Sengaja. Makanya kenapa kalau kita itu mengundang orang dalam acara CG Fund kita, kalau itu dalam sebuah rumah, kita itu dekor rumahnya. Ya, supaya apa? Setiap tim member itu akan melakukannya dengan apa? Bekerja sama untuk mendekor gitu ya. Bagaimana menyambut VIP itu dengan baik. Ya, kita akan masak makanan yang baik, kita akan set kado atau buatkan
kado atau bungkusin kado dengan baik, kita beli pemberian yang baik dan sebagainya. Kenapa harus dilakukan itu? Supaya semua member itu punya alasan untuk melakukan sesuatu dengan bergairah. Katakan amin. Karena banyak orang itu menutupi ketidakpedulian atau keengganannya. Saudara, itu sebabnya CG Fund ini kita harus lakukan dengan apa, saudara? Dengan passionate, sengaja membuat environment itu bersemangat, entusiastik. Dekorasinya, ya bagaimana kita mempersiapkan dan menyambut VIP dan lain sebagainya. Pikirkan, saudara. Yang kedua adalah moving. Kita harus aktif, gak boleh pasif. Kita harus jemput bola, kita harus pergi ke tempat ikan itu berada. Kita harus dengan sengaja make appointment, telepon mereka dan sebagainya, saudara. Ya, kita harus pergi. Kita nggak boleh menunggu ikan datang, tapi kita harus pergi ke tempat ikan berada. Yang ketiga, persevere. Tekun. Ya, jadi kalau Anda gagal, terus maju. Ya, telepon orang-orang yang lain, saudara. Coba lihat orang-orang yang jualan, saudara, yang menawarkan asuransi atau kartu kredit, mereka berkali-kali ditolak tapi mereka gak pernah menyerah, mereka akan terus telepon orang-orang yang lain. Kita juga sama, kita gak boleh punya mental yang gampang meleleh, kena panas seperti coklat yang meleleh. No. Kalau kita ditolak, kita coba lagi, itu namanya perseverance. Berdoalah, kalau Anda ditolak, doakan. Saudara, berdoa terus dengan tekun, jangan menyerah sampai Anda melihat hasil. Ada amin? Saya percaya ini akan menjadi kegerakan yang masif. Di tanggal 8 Oktober nanti, seluruh gereja Mawar Sharon di segala tempat, kita akan membaptis. Kita akan mengadakan baptisan raya. Saya gak sabar melihat atau mendengar laporan-laporan kemenangan. Bagaimana ratusan jiwa di masing-masing gereja lokal itu akan diselamatkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi ribuan orang-orang yang diselamatkan. Ada amin? Making disciples, transforming lives.